شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ridha ilahi ta'ala wa syafa'ati rasulillah bi karamatil awliya ila yaumil qiyamah bi karamatil ulamatil amin muslimin nasallamin qur'an fasir hadithul mujtahidin Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Thumma Jami' ulama Sufyatil Muhaqqiqin, khususan ila hadrat Syamsuddin Syahrir Qadir Jilani wa Sayyid Taifus Sufyan Sayyid Syekh Abil Qasim Junaid al-Baghdadi wa Sayyid Syekh Muhammad Bawadin Sabari qaddasallahu sirruhum al-azim Sayyid Muhammad al-Mas'ud al-Sanad al-Madri bi-Sadri wa Sayyid Muhammad al-Hamid Muhammad bin Muhammad al-Muzani wa usulihi wa fara'ih wa silsilatihi wal-akhidin al-Musa Sayyidina Syekh Muhammad Asnami Sayyidina Syekh Al-Masyari wa Sayyidina Syekh Kadir wa Sayyidina Syekh Muhammad Nawawi tanah harga Abdul Karim tanah harga Khadim Sabatu Ma'ila khusus Musafir Malifat Kitab Syekh Muhammad Al-Masjid bin Abdul Aziz Al-Malik Dari wa Syekh Muhammad Al-Masjid Ahmad bin Hajar Al-Hikami nafa'ana bihi wa bi'ulumihi thumma ila jami' syekhina wa masyayikh masyayikhina Saniki Imam Masjidi wa Saniki Muhammad Nur wa Saniki Ahmad Sulah wa Saniki Muhammad Fazil wa Saniki Abdul Latif bin Zaid Saniki Abdullah Fa'akala kita wa Saniki Abdul Wahid bin Zuhuddin wa Saniki Bisr Mustafa Rabah wa Saniki Arman Amin wa Saniki Muhammad Sofyan wa Saniki Abdul Safi Wasanike Abdullah bin Wasanike Ahmad Qurtubi Birke Anwar Wasanike Mahmud Rubah Wasanike Abdul Rahman Wasanike Abdiyat Wasanike Ahmad Asrar Wasanike Ahmad Sarba Wasanike Muhammad Munawir Wasanike Abdul Qadir Munawir Wasanike Abdul Qadir Munawir Wasanike Ahmad Masud Rabja Wasanike Zainal Abidin Munawir Wasanike Jalal Munawir Wasanike Ahmad Munawir Syekh Muhammad Al-Fadil Allah Al-Kamil Syekh Abdul Muhammad Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Badani Hadratus Syekh Kiai Syamsani Kiai Aslam Sirajul Kiai Wabasullah Kiai Bismillah Kiai Muhammad Suran Kiai Abdul Hamid Jabat Kiai Jamat Wahid Bidam Tuban Kiai Syarif Abdul Rahman Kiai Syekh Jadul Kubra Basakul Hingga Imam Zubair Kiai Abdul Qadir dari Kiai Muhammad Najib bin Abdul Qadir bin Muhammad Munawir Muhammad Jamin main bagai sallallahu alaihi wa sallam min rahmatihi wa asrarihi wa na'adha alaina ya Allah Tumal fadha jaina jami'ali kubur min ahlina wa ahlikum khususan ila ruh. Silakan aku beri masing-masing khususan ila masing-masing Ya Allah syai'anillahi lahumul fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Asyhadu an la
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih membahas tentang air, ya, tentang air. Wayang tusu, dan akan jadi najis. Qalilul ma'i, oleh air yang sedikit. Jadi air sedikit itu akan jadi najis. Wa ma, adapun yang dimaksud dengan air sedikit, ma, yaitu air
dunal kullataini, yang kurang dari 2 kula. Haitsu lam yakun, sekira-kiranya tidak ada itu air yang sedikit waridan itu mengalir. Jadi sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bersama bahwasanya air itu terbagi menjadi 2, air banyak dan air sedikit. Air banyak yaitu air yang mencapai 2 kula atau lebih, ya. Kalau air sedikit yaitu air yang kurang dari 2 kula. Dan 2 kula itu seberapa? 216 liter. 216 liter yang sudah kita bahas pada pembahasan kemarin. Nah, perlu bapak-bapak ketahui bahwasanya najis itu menurut dari sedikitnya najis, ya, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu najis, ya, najis yang mana dihukumi najis ketika masuk di air, tapi kena apa namanya, kena baju dipakai untuk sholat, tapi itu tidak najis, ya kan? Jadi kalau kena baju ini najis, itu enggak najis, artinya perkara itu najis. Tapi kalau kena baju, yakni misalnya dipakai untuk sholat, itu sholatnya sah. Tapi kalau misalnya yang kena baju tadi kena air, maka airnya itu akan jadi najis. Nah, contohnya apa tuh Pak? Contohnya darah. Darah kalau sedikit, ya, darah itu sedikit, misalnya darah bisul, darah jerawat, ya, atau darah bekas bekam, itu nggak apa-apa Pak. Kena badan itu, di badan itu nggak apa-apa. Kena baju dikit itu nggak apa-apa, dimakfu namanya. Tapi itu darah kalau masuk ke air walaupun sedikit Pak, maka air itu akan menjadi najis. Air sedikit loh, ini ceritanya air sedikit, bukan air banyak. Kalau air banyak kan udah sama-sama maklum. Kalau air banyak itu akan menjadi najis kalau berubah warna, rasa, warna, bau, warna dan rasanya. Ya, kalau air sedikit ini enggak mau berubah warna, bau, rasanya, bau, warna, rasanya, ataupun tidak berubah, ya kan? Selama dia kejatuhan najis walaupun sedikit, itu tetap hukumnya najis gitu. Ada juga najis Pak ketika di air, ya, di air itu apa tadi? Tidak najis, ya, tidak najis. Tapi kalau di apa, di pakaian juga tidak najis. Jadi urutannya gimana? Jadi ada najis tuh kalau dikena di air sama di mana itu, sama di pakaian juga tidak najis dua-duanya. Itu apa Pak? Itu contohnya najis yang dibawa oleh lalat. Lalat itu kan sedikit, ya Pak. Lalat itu kadang-kadang nemplok ke apa, Fathul Mu'in ini Pak, kita Fathul Mu'in, ya, nempel di ya kan, di kotoran. Nah, kotoran itu Pak, nah itu kalau dia nempel di air, gak menjadikan air itu najis, enggak. Kalau dia nempel di baju
tidak membuat baju itu najis, gitu. Paham ini? Terus yang ketiga itu air menjadi najis. Gimana? Kalau yang pertama tadi gimana? Yang pertama, jadi lupa. Jadi kalau yang pertama itu contohnya bisul. Bisul itu akan jadi najis ke air, tapi ke pakaian enggak. Salah. Yang ketiga, yang ketiga najis yang apabila di air nggak apa-apa, tapi di baju apa-apa. Contohnya apa? Contohnya, boten Pak, kayak apa nih ngarani? Kalau jengking, ngerti kalau jengking? Kalau jengking ngerti? Scorpion. Iya. Scorpion, kalau jengking, atau apa namanya di sini, atau cecek. Ya, cecek itu kalau bangkai Pak jatuh ke air, atau scorpion tadi, apa tadi? Kalau jengking itu jatuh ke air, walaupun itu kan bangkai kan najis tuh, tapi kalau ke air, kalau hewannya tadi tidak ada darah ketika dibeset, karena kalau jengking nggak ada darah Pak, sampai beset nggak ada darah. Nah, cecak ada darahnya? Nggak ada darah juga, cecak dikit sekali. Kalau cecak itu masuk ke mana? Ke air, itu nggak menjadikan si air itu najis, nggak. Tapi punten, kalau cecak, bangkai cecak atau bangkai kalau jengking masuk ke saku kita nih, ke bawah, maka najis itu apa namanya, sholat kita nggak sah. Paham sampai sini? Nah ini barusan saya sampaikan tadi, ini keterangan di sini nih. Nah, mana tadi? Wayang jus dan akan jadi najis qalilul ma'i, oleh air yang sedikit, bahwa ada pun air sedikit yaitu air kulatan yang kurang dari 2 kulak. Haitsu lam yakun, sekira-kiranya tidak ada itu air sedikit waridan itu mengalir. Biwujuli najsin, dengan sampainya najis ilahi kepada air yang sedikit tadi. Yuro yang terlihat ya, yang bisa dilihat bil basori, dengan mata al mutadili, yang sehat, mata yang sehat, bukan mata yang terakum. Ini mata, kalau mohon maaf yang kacamata ini, padahal sampai itu, kalau saya dulu pernah melihat saya pakai kacamata Pak, dulu pernah kan? Masa gue tahu ya, saya pakai kacamata kan? Sekarang kan nggak pakai kacamata lagi. Apa rahasianya? Ada deh. Yang penting sampai kuat nahan. Saya kan distributor minyak yang sekarang itu, Bayang Sepuh itu, Buta Warna, Main Plus, itu ada. Yang Main Plus itu bisa menghubungi saya nanti. Kira-kira udah melihat perempuan, nggak bisa bedain, maksudnya begitu. Ini istri saya atau istri bukan, itu perlu diobatin itu. Nggak bisa bedain ini bojone wong apa bojone dhewe. Nah, artinya kan harus nggak kelihatan, maksudnya gitu. Bisa menghubungi saya. Jadi kalau ada Pak, ada najis yang jatuh ke air sedikit, yang mana terlihat oleh mata yang sehat, ghairi makfuin, yang tidak dimakfu, ya, anhu darinya filmai pada air, walau makfuan, walaupun dimakfu anhu darinya fisolati, di dalam sholat itu tadi, walaupun dimaaf, ya kan, dimaaf kalau dipakai untuk sholat,
Ini yang sedikit nih, najis sedikit. Tapi kalau masuk ke air menjadikan tidak suci air itu. Apa itu? Darah, nanah Pak. Misalnya sampai nanahan, terus sampai tangannya sampai cemplungin. Ini misalnya ada bisul nih, terus ada nanahnya, terus sampai wudhu, seret, itu nyemplung apa namanya itu? Nanah tadi nyemplung ke air yang sedikit, yang kurang 2 kolak, otomatis air itu akan jadi najis. Tapi nanah kalau sampai buat sholat nanah sendiri loh, itu nggak apa-apa. Ini maksud penjelasan yang barusan saya jelaskan tadi, ya tahu? Walau mana tadi? Hilang mana? Walau ma'fuwan anhu fi sholati. Kalau ini seperti lainnya min rodbatin, dari yang basah-basah, wa ma'iin, ataupun yang benda ma'i itu kayak semacam cair tapi padat Pak, kayak es gitu, ya kan? Itu kan es gulungan dulu, ya kan? Wa in kathura, walaupun banyak, la bimusuli maitatin, tidak kena sampainya bangkai, la dama, yang tidak ada darah, lijinsisnya pada jenisnya itu bangkai, sailun yang mengalir, indah syakin, ketika diblekrek apa namanya? Dibedah, ya kan? Indah syaki udwin, ketika diblekrek badannya, ya, diblekrek diapain Pak? Dibelah. Minha, dari itu maitah, ka'akrobin, seperti kalajengking, wawazain, dan seperti cecak. Yang tadi saya nih, ya tak? Kalau jengking, cecak, itu kalau masuk ke air nih, ya saya nih, sampai punya air di mana? Di bak di toren mak gede Pak, bak mandi. Ternyata di situ kemasukan kalau jengking, nggak apa-apa, kemasukan, mati di situ. Apalagi cecek, nggak apa-apa. Itu kecoa nggak apa-apa, lalat nggak apa-apa. Kalau lalatnya apalagi lalat. Makanya kan lalat itu pernah yang Kanjeng Nabi ketika salah satu wadah kalian itu kemasukan lalat, ya kan, maka kita sekalian disuruh nyemplungin sekalian baru dibuang ke lalatnya, boleh diminum. Itu menunjukkan bahwasanya air atau kopi itu tetap suci walaupun kena bangkai. Paham? Karena apa Pak? Karena bangkai tadi nggak punya darah yang mengalir. Kalau ada darah tetap ada darah Pak, tapi nggak ngalir. Kalau darah kita ini manusia ngalir Pak, sapi ngalir, kambing ngalir, kan muter, ya kan? Peredaran darah kita loh, yang dipompa oleh jantung, tok. Nah, gitu kan? Nah seperti itu. Nah kalau kayak nyamuk nggak apa-apa juga. Nah, nyamuk itu ada darahnya, tapi ngalir nggak dia? Ada darah ya? Jangan. Najis berarti. Darah kita. Ya, seperti itu. Illa antaghayyara. Ya, illa intaghayyara. Kecuali jika berubah ma oleh sesuatu asobat yang mengenai pada itu ma. Walau yasiron, walaupun sedikit. Nah, kecuali berubah Pak, kecuali berubah, artinya berubah itu misalnya sampai itu ada air, air ya, apa? Teh. Ketika kecemplungan apa tadi?
bukan cecek, belum gitu kan, cecek ini yang plong, ya kan? Tapi ini udah lama sisi cecek nih. Kalau matinya baru mah mungkin nggak berubah sampai buang lagi bisa diminum. Tapi kalau masalahnya misalnya udah 3 hari, ya itu kan udah pasti berubah itu baunya. Kalau udah berubah airnya, ya otomatis najis. Kalau nggak berubah enggak. Tuh dalilnya dulu, ya kan? Kali saya nggak ngarang ini Pak. Illa intahu ya Roma asobatu walau yasir, walaupun sedikit. Fa'ina idin, maka saat itu juga itu, ya kan? Yang justru jadi najis. La sarotoni, bukan yuyu. Ngerti yuyu? Ya. Kayak kepiting, tapi kepiting darat Pak. Kepiting laut tuh Mbak Khalil Bangkalan, beliau kan di Madura, tahu persis. Kepiting kalau laut itu halal. Ya, ini saya pernah mendengar dari seorang guru kalau kepiting laut yang hidupnya di laut itu halal. Yang dimaksud saroton ini adalah kepiting darat, yuyu bahasa. Kalau di sini keleyep, keleyep apa keleyep? Keleyep. Bukan itu. Kalau itu terus apa lagi? Wadiddain. Terus kodok. Mohon maaf. Kodok, kepiting itu punya darah nggak? Ngalir nggak? Kodok mau banyak. Banyak ada kodok ya? Iya. Banyak ya? Mengalir nggak? Dari darah-darah. Mengalir itu gini loh Pak. Kalau sekiranya bisa itu langsung muncrat gitu nggak? Kayak sapi itu loh. Kalau sapi itu air darahnya ngalir, sembelih surut gitu kan, kambing, kuda, ayam itu kan peredaran darah, hidupnya itu dari peredaran darah untuk membawa zat-zat makanan ke otak, ke kaki, ke tangan, ke mana aja itu dari darah. Tapi kalau lalat itu enggak, ya kan, enggak punya jantung kelihatannya itu, enggak ada yang dipompa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kayak cecek itu enggak sampai blekrek, enggak ada darah langsung muncrat itu. Paling ada darah dikit merah gitu doang. Itu enggak ngalir. Tapi kayak kodok ini juga enggak ngalir. Cuma di sini dikecualikan Pak. Kalau yuyu sama kodok masuk ke air sedikit maka najis air. Kodok gede sih Pak. Apalagi bangkong Pak. Ya, suwike. Tapi kodok itu haram sampai bunuh. Segala sesuatu yang diharamkan dibunuh maka haram dimakan. Kenapa Pak? Si kodok dulu pernah menjadi istilahnya musul kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan dibakar oleh Raja Namrud saat itu Pak, maka si kodok belain Nabi Ibrahim. Ini kisahnya ada di satu kitab. Nah Ibrahim, apa dong? Ini saya terjemahkan bebas ya. Apa dong? Ini, Nabi Allah, saya mau tenang. Sebelum dibakar itu Pak, sebelum dibakar, tenang. Nanti saya akan bantu memadamkan api, ya kan? Loh, terus Nabi Ibrahim senyum. Kamu dari mana airnya? Nih, dia unjukin. Nih dalam kantung saya ini ada airnya. Bisa untuk memadamkan apinya si Namrud gitu. Cuma senyum ada. Lah, api cuma segitu. Diremehin. Langsung si kodok ngomong, jangan lihat airnya, tapi lihat niat saya. Walaupun
sendiri saya niat agar mau mematikan api yang membakar sampean dari Nabi. Gitu. Jangan lihat niat saya ini ada nilainya di hadapan Allah. Sejak saat itu Pak, karena niat yang baik, makanya kayak kita ini melihat kemungkaran misalnya, melihat kemungkaran yang sudah merajalela, terus sampai itu niat dalam hati minimal, kan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, wa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Kan itu ya. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Fa in lam yastati, jika tidak mampu, fa bi lisanihi, maka dengan lisannya, nasihat paling tidak. Wa illam yastati fa bi qalbihi, jika kagak mampu paling tidak dengan hati kita, mengingkari paling tidak. Itu paham ini? Nah, itu ada nilainya Pak. Jangan setuju. Kalau setuju seperti cecak. Cecak itu binatang yang disuruh dibunuh. Kenapa? Cecaklah yang ngasih tahu pasukan Abu Jahal dan pasukan-pasukan yang lain yang waktu Kanjeng Nabi di Gua Sur, ya toh, waktu mau hijrah, maka cecak itu ngasih tahu, kan orang itu pada, wah nggak ada ini, nggak ada nih. Si cecak ngomong cek 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 cek. Cek itu pun tadi, ini bahasa agak sedikit kasar. Kalau bahasa Jawa itu pun dan apa cek terus? Picek itu nggak bisa melihat, gitu. Kamu buta kali ya, gitu. Buta kali ya, itu gitu. Nunjukin si cecak itu. Makanya kita sunnah membunuh cecak. Jadi intinya gini Pak, semua hewan yang dilarang kita membunuhnya haram dimakan. Segala hewan yang disuruh membunuhnya itu pun haram dimakan. Kayak kodok ini, karena haram membunuh karena pernah bela Nabi Ibrahim walaupun semampu dia, gitu. Dan niat yang baik itu. Kalau ini haram Pak. Kalau sampai makan loh kodok haram loh, suike haram loh. Kangelan. Tapi enak ini, wes geragas ya Pak. Ya kan? Suike itu haram. Ya. Suike. Sate kodok. Karena tapi nek wong sing doyannya nyarani, wah sate kodok itu jan enak empol, kuai ayam katanya ini. Dia wong dipengaruhi setan dia Pak. Ya toh? Makanya ada kodok gede-gede itu yang hijau, wes tetap aja haram. Kembali ke pembahasan, kecuali apa tadi? Saraton, yuyu mati di air yang sedikit, walaupun airnya peredaran darahnya itu nggak mengalir, ya kan? Itu najis. Ya, air sedikit itu menjadi najis, termasuk kodok nyemplung di ember sampean, nyemplung, bangkai maksudnya bangkai. Kalau masih hidup nanti di belakang. Ini ceritanya ada bangkai kodok di ember sampean, otomatis air di ember sampean itu najis. Ini eling-eling, kayak perlu ngaji. Fayar justru maka jadi najis bima, dengan sebab kemasukan dua bangkai tadi, yakni yuyu kepiting darat dan kodok itu. Khilafan berbeda, faljamu maka adapun para ulama, kumpulan ulama ya,
wala bimaitatin, dan juga tidak dengan bangkai, karena yang ada nasauha yang mana bangkai tadi itu tumbuh, ya kan, tumbuh hidup dari kecil di air, ya kan, minal ma'i, dari air, kal alaqi, seperti lintah. Kalau lintah enggak Pak? Ada lintah mati di air sedikit, air yang kurang dari 2 kolak di ember lah, maka lintah ini tidak menyebabkan apa? Air itu najis. Enggak. Lintah itu gede walaupun jadi kecil loh Pak. Bisa nggak gede jadi kecil? Lintah. Saya pernah melihat lintah waktu hujan deras, itu lintah segede jempol loh ini. Wah, bingung liatin. Langsung saya ingat, oh pakai garam, ya kan? Akhirnya mama ambil garam, saya kasih garam, saya awurin garam. Itu langsung yang segede gini lintah nih, nyingkut itu segede apa? Kayak itu loh, lidi, segede lidi loh, kecil lidi. Padahal waktu hidupnya segede gini, saya awurin pakai garam. Ya toh? Nah itu lintah itu ada darahnya enggak? Kecuali darah kita ada. Sampean itu digigit lintah, ada di dalamnya ada darah kita. Tapi dia sendiri itu mungkin darahnya enggak tahu ada apa enggak ada. Saya enggak paham. Tapi saya ngikut keterangan ini aja, bahwa saya sekumpulan ulama, bahwa saya lintah itu enggak menjadikan bangkai lintah tidak menjadikan air itu menjadi najis, kecuali lintahnya banyak terus jadi bau, itu airnya lain lagi. Paham ini, paham? Itu kan perlu kita semuanya harus pakai dasar Pak. Walau turi'a, kalau dicemplungin gitu. Turi'a itu artinya dilempar, dicemplungin, ya kan? Fihi, pada air sedikit, maitatun, oleh bangkai, mindalika, dari hewan-hewan yang tadi, ya kan, yang tadi yang dimaksud tadi loh Pak, misalnya kalau jengking, cecek, apa, lalat, apa lagi Pak? Apa lagi yang barusan tadi loh? Lintah, ya toh. Nah, kalau dicemplungin gimana? Najusa, maka najis. Wa ingkana walaupun ada atorifu yang nyemplungin tadi, ghairu mukallafin, orang yang bukan mukallaf. Oh, jadi gitu Pak. Nyuwun sewu nih. Ini apa tadi? Lalat kan kalau kecemplung nggak najis, ya kan? Bikin nggak najis terus kita buang aja itu lalatnya. Cuma kalau kita cemplungin itu air akan jadi najis. Paham? Jadi misalnya kita lagi ngopi Pak, lagi ngopi, tiba-tiba di kopi kita itu ada 3 lalat, 3 lalat di dalamnya kopi kita. Sampai buang apa sampai minum masih? Buang apa minum? Padahal kopinya itu kopi Starbucks loh, mahal ya, baru beli 50.000. Berapa harga Starbucks yang pernah beli? Misalnya Starbucks harganya ya 50.000 lah gitu kan. Baru kayak ditinggal sebentar, ada lalat masuk. Sampai buang apa enggak? Buang apa enggak? Lalatnya 3, sampai buang enggak? Enggak.
buang lalatnya, minum kopinya, itu halal. Beda dengan kasus seperti ini. Mohon maaf. Makanya sampai hati-hati kalau naruh gula itu. Gulanya sampean dirubung baca apa sih ya? Di grup ada semut di gulanya sampean, banyak semut, ya toh. Terus sampean bikin kopi toh, air panas, terus dimasukin kopi, terus sampean cemplungi gula yang campur semut tadi. Kalau kayak gitu Pak, kopi ini sampean najis, sampean minum, maka sampean makan barang haram, minuman haram jadinya. Lah itu kan kecil, seberapa nggak terasa. Lah dicemplungin tadi loh gara-gara. Paham ini? Mana dalilnya tuh? Walau turi afihi maitatun min dalika najusa. Jadi najis. Lah semua cuma satu aja. Lah mau satu kek, mau 10 kek, ya kan? Intinya mah bangkai aja. Sampai masukkan ke dalam air yang sedikit. Kan di kopi itu kan ada sedikit toh, Pak. Ya toh? Enggak terasa mau semutnya. Lah mau terasa mau kagak, tetap itu najis. Kalau najis berarti haram. Hati-hati sampean. Tapi kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Kalau tahu ya. Tapi kalau pura-pura nggak tahu, malaikat kan tahu Pak masalahnya. Ya. Paham ini? Ya. Gibal. Loh, cepet banget ya. Ini belum selesai bahasanya. Jadi seperti itu. Termasuk sampean itu kalau apa namanya? Sampean itu bikin kopi, bikin teh, sampean harus lihat gula-gula di sampean itu. Apakah ada semutnya atau tidak? Tapi kalau ada semutnya, singkirin dulu semutnya. Ada bangkainya, ambil tuh bangkainya. Gitu caranya Pak. Ya. Karena apa? Itu jadi najis. Jangan maku ini dimaku, bukan dimaku sampai cemplungin loh. Yang dimaku itu kalau dia nyemplung sendiri. Semut ada 10 tiba-tiba ngerubungin kopi ini sampean. Buangin aja semutnya, diminum nggak apa-apa. Ini bedanya Pak. Maka sampai ngaji sama nggak ngaji itu biar tahu bedanya. Kalau nyemplung sendiri suci, nek mau cemplungin, berarti najis itu. Walaupun yang nyemplungin anak kita, walaupun kalapin. Saya nggak tahu itu anak saya main nyemplungin aja itu, nyemplungin semut, dicemplungin di kopi saya. Yang nyemplungin mau anak sampean, mau sampean sendiri, mau istri sampean, najis saja bapaknya. Paham ini paham? Terus ini loh Pak, ngaji Fathul Mu'in itu didetail-detailin begitu, ya. Makanya orang pesantren itu dikatakan lulus itu kalau udah bisa menguasai Fathul Mu'in. Karena kadang-kadang kata-katanya sedikit aja nih, maknanya banyak. Nah sedikit nih, wala ataro liut riha, liut rihal hayyi ini Pak, tidak jadi membekas. Apa itu Pak? Yaitu memasukkan hewan yang hidup mutlakon secara mutlak. Kalau hidup nggak apa-apa, gitu Pak. Ya, kalau hidup nggak apa-apa. Punten ini, walaupun air sedikit tuh, air sedikit kurang 2 pola, hidup nih, lalat masih hidup, sampai cemplungin, ya kan, terus sampai buang, nggak menyebabkan itu najis. Paham? Cecek masih hidup sampai masukin,
nggak apa-apa. Jangankan seperti itu, Pak. Apalagi yang kira-kira burung itu kalau cebok nggak? Halo, kalian tahu nggak? Ini burung itu kalau cebok nggak? Bentar, burung misalnya ada burung nyemplung ke air sedikit, dia hidup kan, seret, itu dimakan, nggak apa-apa. Jadi apapun hewan yang hidup dimasukkan ke dalam air sedikit, itu nggak ada akal sama sekali. Kalau masih hidup, yang dibahas tadi kan bangkai, Pak, bangkai cecek, bangkai kalajengking, bangkai lalat, tadi bangkai. Kalau lalat hidup, kalajengking hidup, apapun sampai masukin ke air sedikit, maka tidak menjadikan air sedikit itu menjadi najis. Kalau air banyak gitu. Ada yang nanya kan nih? Ini udah Isa sih ya. Ya, Pak Iman. Kalau misalkan mau hujan itu Pak Ustaz, kalau hujan itu kan suka banyak serangga tuh yang di lampu itu. Kami seperti serangga, laron ya. Laron. Itu kalau misalkan dia mati ya, di karpet sama ada sayap-sayapnya gitu. Itu gimana boleh? Luar kan nggak apa-apa. Masalahnya kalau masih hidup nggak apa-apa juga. Sampai sholat nih, geremet nih baju nih sampean, nggak apa-apa. Yang apa-apa itu kalau dia mati terus masuk ke saku nih sampean, itu bawa najis Pak sampean. Bisa jadi najis juga. Bisa jadi. Najis. Kayak tadi gitu Pak, kalau jengking mati sampean sakuin, najis nggak? Bawa najis ya? Sholat kita sah nggak? Ya. Nggak sah. Tapi kalau jengking, kalau di air itu nggak menjadikan dia najis. Tadi loh saya sampaikan. Kalau cuma sayapnya doang. Sayap juga sama. Semua sayap itu betul ini. Semua sayap yang haram dimakan atau bulu yang haram dimakan itu najis. Bulu kucing lepas dari badannya terus nempel sarung sampean buat sholat, nggak sah sholat sampean. Hati-hati, mentang-mentang seneng kucing digendong-gendong kena ini bulu kucing apa ya? Tapi kalau bulu hewan yang bisa dimakan dilepas nggak apa-apa. Masih hidup loh, kayak bulu kambing, sampai baju sampai kena bulu kambing, tapi kambingnya masih hidup, nggak apa-apa. Bulu bebek, bulu entok yang dibikin apa bola itu loh, bulu ayam ya, bulu bebek apa? Entok ya, soang, kadang-kadang kan diambilin kan, entoknya masih hidup. Itu halal, itu nggak najis. Karena apa? Dia bisa dimakan. Paham? Nek bulu hewan yang nggak bisa dimakan, macan, sampai sih misalnya main-main sama macan, hati-hati Pak, mati di bahasa benar, terkam ya. Makanya Allah itu maha tahu Pak. Allah itu manusia itu ya kayak gitu, orangnya penasaran. Saya kira kalau nggak ada kucing Pak, orang itu pada main macan Pak, ya toh? Akhirnya banyak orang yang dimakan sama macan. Makanya Allah itu tahu ini. Akhirnya Allah ciptakan kucing. Loh, kucing itu sampai foto Pak, yang belang itu Pak, terus sampai gede, udah kayak macan kayak dia. Ya enggak? Sama. Ya. Itu makanya sampai manusia kata Allah, wes kamu main-main aja sama kucing, tetap aja walaupun kita nggak boleh, udah dikasih kucing aja tetap aja ada yang pelihara macan, ada nggak? Sampai ada yang diterkam sama macannya sendiri mati, ada kan? Ada orang tuh buaya, ya kan? Pada seneng main buaya, orang itu senengannya kayak gitu, sama Allah diciptakan
apa namanya kadal kecil, apalagi biawak kecil tuh. Tikus. Pokoknya kayak gitulah. Allah itu maha tahu, ya kan? Kadang-kadang orang itu yang serba salah sih. Udah wes sampai kata Allah ini kalau saya terjemahkan bebas. Wes, menungso, wes dolaran udah kucing, kucing. Udah suruh main kucing, tambah nyari apa Pak yang cakarnya tajam itu, yang segede kucing. Apa yang buat ini loh, yang buntutnya panjang, musang. Padahal musang itu gigit Pak. Itulah manusia. Heran, apa bagusnya itu musang? Yang kucing aja Kanjeng Nabi senang kucing. Cuma sekali lagi, kucing karena haram dimakan dagingnya, otomatis sampean kalau kena bulu kucing yang lepas, kucingnya masih hidup, itu sampean najis, kena najis. Sampai buat sholat nggak sah. Paham ya? Udah kelamaan nanti nih, tuh saya ngaji di Sukadami Residen ini, ya. Udah sampai di sini aja. Tetap ngaji terus lah. Insya Allah. Besok sekali lagi masih ngaji. Besoknya itu saya berangkat umroh. Oh ya, bagi yang mau sekali lagi, kalau ada yang mau nitip badal umroh untuk orang tuanya, silakan dari sekarang dipersiapkan. Insya Allah minggu depan hari Rabu sore saya berangkat umroh. Jadi terutama yang mau ngasih hadiah yang terbaik untuk orang tuanya, untuk bapak, ibu atau kakek, nenek, saudaranya deh, yang sudah wafat, yang sudah meninggal, silahkan nanti bisa hubungin saya untuk dibadal umrohnya. Berapa biayanya? 2 juta. Sampai bisa tahu untuk harga sekarang itu untuk badal umroh itu paling murah di Google saya tanya itu 3 juta. 3.500.000. Yang dulu itu 2.500.000. Sekarang udah 3 juta, 3,5. Kalau yang badalin itu ustadz setengah artis 6 juta. Ustadz setengah artis. Kayak misalnya sampai dibadalin sama ustadz yang artis deh siapa gitu. Mahal itu Pak, ya kan? Padahal ya gitu. Kalau saya kan memberi sendiri jamaah sendiri hanya 2 juta aja, dari dulu nggak berubah. Ya, itu aja sekilas info. Bagi yang mau badalin umroh untuk orang tuanya yang sudah meninggal, nanti silakan hubungi saya. Terima kasih. Kita tutup majelis kita dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahaladzim 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 subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.